Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Tahun 2003 menjadi masa-masa sulit, namun penuh semangat bagi Mas Budi, seorang pria sederhana asal Jombang yang tak pernah lelah bekerja demi keluarganya. Di usianya yang masih tergolong muda dan dengan satu anak yang masih kecil, ia harus berjuang dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pagi hingga sore, ia kadang membantu tetangga mengangkut kayu, mencangkul kebun, atau menjadi kuli bangunan. Namun malam hari adalah waktunya untuk mencari tambahan sebagai tukang ojek. Ia tak pernah menolak pekerjaan apapun selama itu halal. Baginya, tanggung jawab sebagai kepala keluarga jauh lebih besar daripada rasa lelah yang terus menumpuk di tubuhnya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, selepas menidurkan anaknya dan berpamitan pada istrinya, Mas Budi mengeluarkan motornya dari teras rumah. Lampu depan motornya menyala redup, menembus gelapnya gang kecil yang membelah rumah-rumah penduduk. Tak jauh dari rumahnya, sekitar 300 meter ke arah jalan raya, ada sebuah pos ronda yang biasa digunakan untuk nongkrong oleh warga sekitar. Di sanalah Mas Budi bergabung dengan 2 tukang ojek lainnya dan beberapa warga biasa. Mereka bukan petugas keamanan kampung, melainkan sekadar warga yang mencari udara malam, menghindari kepenatan rumah, atau menunggu nasib jika ada penumpang yang lewat. Motor Mas Budi diparkir di samping pos dengan sebuah papan dari potongan kardus bekas tergantung di bagian depannya. Di atasnya tertulis besar dengan spidol hitam, "Ojek". Tulisan itu sederhana, namun cukup jelas dibaca oleh siapa saja yang melintas, terutama para perantau yang baru tiba larut malam dan membutuhkan tumpangan ke dalam kampung yang lebih jauh di pelosok. Pos ronda itu sendiri berdiri di tepi jalan kecil yang membentang dari jalan raya menuju kampung-kampung di dalam. Letaknya strategis, di persimpangan menuju kebun dan area perumahan yang lebih dalam. Meskipun hanya terbuat dari kayu dan bambu, pos itu cukup kuat untuk menampung 5-6 orang dewasa. Beberapa kursi panjang dari kayu dipasang mengelilingi bagian dalam, dan lampu bohlam 5 watt bergelantungan di tengah atap seng, menyinari ruang sempit itu dengan cahaya kuning temaram. Malam itu terasa berbeda. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan siang tadi. Di dalam pos, suasana cukup hangat. Obrolan mengalir santai. Mereka membicarakan harga cabai yang naik turun, kelakuan anak-anak muda yang suka balapan liar, dan sesekali diselingi tawa saat salah satu dari mereka menceritakan kejadian lucu di pasar. Di tangan mereka, gelas plastik berisi kopi hitam dari warung seberang tak pernah kosong, dan asap rokok mengepul mengisi udara di dalam pos. Namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 9:30 malam, di tengah tawa kecil karena lelucon receh salah satu warga, mereka semua tiba-tiba terdiam. Secara refleks, kepala mereka menoleh ke arah yang sama, ke jalan setapak di depan pos. Di bawah cahaya samar lampu pos, tampak sosok kecil berlari pelan dari kejauhan. Awalnya mereka mengira itu anak kecil biasa yang mungkin bermain atau mencari sesuatu. Tapi makin lama, semakin jelas bentuk tubuh anak itu terlihat. Anak itu bertubuh gemuk, pipinya bulat menonjol, rambutnya tipis dan kusut, dan yang paling mencolok, ia tidak mengenakan baju. Hanya selembar kain seperti popok atau celana dalam bayi yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Kulitnya pucat nyaris seperti porselen.
terlalu bersih untuk ukuran anak kampung, bahkan tampak seperti bersinar samar di bawah cahaya lampu. Sosok itu berlari-lari kecil, lalu berbalik arah, lalu berlari lagi. Bolak-balik melewati depan pos, seolah sedang bermain sendiri. Mas Budi mengernyitkan dahi. Teman di sebelahnya berbisik, "Anak siapa itu? Kok jam segini masih lari-larian di luar?" Mas Budi mengangguk perlahan. Matanya terus mengikuti pergerakan sosok kecil itu. Ia mencoba mengingat wajah anak-anak di kampungnya, namun tak satu pun yang cocok. Lagi pula, siapa orang tua yang membiarkan anak sekecil itu keluar malam tanpa pengawasan dan tanpa pakaian layak? Anak itu terus berlari-lari, lalu mendadak berhenti di depan pos. Ia menoleh ke arah mereka, tersenyum lebar. Matanya menyipit seperti tertawa, namun tidak bersuara. Hanya ekspresi wajah yang terlihat begitu puas. Dan anehnya, mengintimidasi. Bukan senyum polos anak kecil, tapi lebih seperti ejekan. Seperti tahu bahwa kehadirannya membuat semua orang diam membeku. Salah satu warga gemetar kecil, lalu berkata dengan suara pelan, "Itu tuyul, bukan anak orang." Yang lain cepat membantah, "Tuyul itu kurus, terus kecil. Mana mungkin itu tuyul?" Tapi debat kecil itu tidak menyelesaikan rasa tidak nyaman yang perlahan tumbuh di dada mereka. Mas Budi sendiri hanya diam. Matanya masih mengikuti sosok itu yang tiba-tiba kembali berlari menjauh ke arah jalan kebun, lalu menghilang dalam kegelapan. Keheningan kembali menyelimuti pos. Tak ada yang bicara beberapa menit lamanya. Mereka hanya saling pandang, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mas Budi menggenggam cangkir kopinya yang kini dingin dan menghela napas pelan. Di luar sana, angin malam kembali berembus. Namun kali ini membawa sesuatu yang dingin, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, baru saja membuka gerbang menuju kejadian-kejadian yang lebih mengerikan. Suasana di pos ronda semakin sunyi setelah penampakan anak kecil misterius itu. Canda dan tawa yang sebelumnya mengalir kini sirna, tergantikan oleh keheningan dan tatapan kosong yang menyapu gelapnya malam. Mas Budi masih duduk bersandar di salah satu tiang bambu. Rokok di tangannya telah habis, tapi ia belum juga beranjak. Dalam hatinya, perasaan tak nyaman mulai tumbuh. Bukan rasa takut yang kentara, tetapi lebih kepada firasat buruk yang membayangi. Teman-temannya juga mulai menunjukkan kegelisahan yang tersamar. Beberapa dari mereka melirik jam tangan. Ada pula yang menatap ke jalan, seolah menunggu sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak tahu apa. Pukul menunjukkan 11:10. Mas Budi yang sejak tadi mempertimbangkan untuk pulang, akhirnya memutuskan menunggu sebentar lagi. Ia masih berharap ada penumpang terakhir, mungkin perantau yang baru pulang dan membutuhkan tumpangan. Sambil memeluk jaket lusuhnya, ia duduk memandangi jalanan yang membentang gelap di depan pos ronda. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Dari arah kebun yang membentang di sisi kiri jalan, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Langkah itu berat dan tidak teratur, seperti orang yang berlari karena ketakutan. Beberapa ranting patah, disusul suara gesekan dedaunan, lalu langkah kaki semakin jelas, mendekat dengan ritme yang kacau. Semua yang berada di pos sontak berdiri. Wajah mereka menegang, dan mata mereka terarah ke kegelapan di depan. Tak lama kemudian, dua sosok manusia muncul dari balik gelap. Seorang pemuda dengan tubuh kurus tinggi terlihat menyeret seorang pria tua yang tampak kelelahan. Nafas keduanya tersengal, dan wajah mereka basah oleh keringat meski udara malam begitu dingin. Mereka tampak benar-benar ketakutan. Tubuh mereka gemetar hebat,
dan tatapan mata mereka liar, seolah baru saja lolos dari sesuatu yang mengerikan. Mas Budi dan yang lain segera menyambut mereka. Pemuda itu dengan suara terbata-bata meminta pertolongan. Tanpa banyak tanya, Mas Budi membantu si bapak duduk di bangku panjang pos ronda, sementara yang lain menyodorkan sebotol air dan sebungkus roti kecil yang tersisa dari warung. Si pemuda yang memperkenalkan dirinya sebagai Adit butuh beberapa menit untuk menenangkan diri sebelum akhirnya mulai bercerita. Dengan nada gemetar, ia menjelaskan bahwa mereka bukan orang Jombang. Mereka datang dari luar kota, menempuh perjalanan jauh dengan mobil untuk mencari seorang tokoh agama yang dikenal bisa mengobati penyakit. Bapaknya sedang sakit, dan menurut informasi yang mereka dapat, ada seorang kiai di kampung ini yang mungkin bisa membantu. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka sempat berhenti di sebuah warung makan besar di pinggir jalan utama. Adit menyebutkan nama warung tersebut, yang ternyata dikenal oleh Mas Budi dan warga sekitar. Mereka semua mengangguk, memastikan bahwa tempat itu memang berada cukup jauh dari pos ronda, sekitar 7 km ke arah barat. Setelah makan, mereka duduk sejenak untuk beristirahat, lalu melanjutkan perjalanan. Namun, karena waktu sudah larut dan informasi yang mereka miliki tentang alamat kiai itu hanya berupa petunjuk lisan, mereka mulai kehilangan arah. Adit mengatakan bahwa mereka sempat bertanya kepada beberapa orang yang mereka temui di jalan, dan arahan yang diberikan tampaknya masuk akal. Tapi setelah beberapa kilometer, jalanan mulai sepi, lampu penerangan menghilang, dan bangunan-bangunan di sekitar berubah menjadi gelap dan asing. Karena tidak lagi menemukan orang untuk ditanyai dan kondisi jalan yang makin menakutkan, mereka memutuskan untuk mencari tempat beristirahat sementara. Saat itulah, dari kejauhan, mereka melihat bangunan kecil di pinggir jalan. Sebuah musola mungil yang tampak terang dan bersih, berdiri tenang di antara semak belukar. Adit mengajak bapaknya untuk beristirahat sejenak di sana. Mobil diparkir di sisi halaman, dan ia memilih tidur di teras musola, hanya beralaskan jaket yang dibentangkan. Sementara sang bapak tetap berada di dalam mobil, dengan jendela dibuka setengah agar udara bisa masuk. Saat itu, keadaan tampak tenang. Lampu musola menyala terang, dan meskipun lingkungan sekitarnya sunyi, tidak ada firasat buruk yang mereka rasakan. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Adit mulai menyadari bahwa cahaya dari lampu musola perlahan meredup, meskipun tidak padam sepenuhnya. Ia masih memejamkan mata, namun melalui kelopak yang tertutup, ia bisa merasakan perubahan intensitas cahaya. Ketika ia membuka mata, musola itu terlihat berbeda. Dinding yang semula putih bersih kini tampak kusam dan penuh noda, cat mengelupas, dan bau pengap mulai menyengat. Ia bangkit perlahan, mencoba memastikan apa yang terjadi. Ketika ia menoleh ke arah dalam, matanya terpaku pada dua sosok yang kini berada di tengah ruangan. Sosok pertama adalah anak kecil gemuk, tidak berpakaian lengkap, dengan kulit putih dan perut buncit. Wajahnya tampak familiar, mirip dengan sosok yang dilihat Mas Budi di depan pos ronda. Sosok kedua lebih besar, dengan tubuh montok yang sama, namun tinggi dan lebih dewasa. Keduanya bergerak cepat, berlari-lari dalam lingkaran, mengelilingi bagian dalam musola dengan suara langkah kaki yang berat dan ritmis. Adit tidak bisa bergerak, napasnya tercekat, dan seluruh tubuhnya terasa membeku. Suasana di sekitarnya seolah berubah drastis, tidak lagi terasa seperti tempat ibadah, tapi seperti ruang tak bernyawa.
ditinggalkan dan dihuni sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ia hanya bisa berbisik dalam hati, berulang kali memanggil nama Tuhan, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Adit merangkak perlahan ke arah mobil. Ia mengetuk kaca dan membangunkan bapaknya yang masih terlelap. Setelah berhasil membuat sang ayah terjaga, ia segera menyalakan mesin mobil dan mencoba kabur dari tempat itu. Namun saat mobil dimundurkan, roda belakang seperti menabrak sesuatu. Ia turun untuk melihat, tapi tidak menemukan apapun di belakang kendaraan. Ketika ia kembali ke kursi pengemudi dan menatap ke depan, dua sosok itu sudah berdiri tepat di depan mobil mereka, diam, menatap tajam, dan tidak bergerak sedikit pun. Saat itulah mereka memutuskan melarikan diri. Adit menarik bapaknya keluar dari mobil dan berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri untuk menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Mereka tidak tahu kemana arah yang mereka ambil, yang mereka tahu hanyalah langkah kaki mereka harus terus bergerak. Dan entah bagaimana, setelah beberapa waktu berlari dalam gelap, mereka sampai di pos ronda ini. Di tengah malam, di hadapan Mas Budi dan warga kampung yang masih terjaga. Mas Budi mendengarkan dengan seksama, tak banyak bicara. Yang membuatnya semakin gelisah bukan hanya cerita yang disampaikan Adit, melainkan arah kedatangan mereka. Jalur yang mereka tempuh seharusnya tidak mungkin membawa mereka ke sini, apalagi dari arah kebun yang jauh dari jalur utama. Secara logika seharusnya mereka muncul dari sisi yang berbeda. Dan malam itu, ketidakmasukakalan mulai berubah menjadi kenyataan yang tak bisa disangkal. Malam terus bergulir dalam keheningan yang semakin mencekam. Pos ronda yang sebelumnya menjadi tempat rehat sederhana bagi Mas Budi dan kawan-kawan kini berubah menjadi saksi dari cerita ganjil yang belum dapat mereka cerna. Cerita Adit tentang musola yang berubah dan dua sosok aneh yang menghuni tempat itu menggema di benak mereka. Meski udara malam makin dingin, tubuh mereka terasa gerah oleh tegangnya suasana. Tidak ada yang berkata-kata, hanya suara jangkrik dan gelegak pelan dari teko kopi yang terus diseduh menjadi latar malam yang terasa panjang. Setelah suasana sedikit tenang, Mas Budi yang sejak tadi hanya mengangguk dan sesekali melirik ke arah jalan, akhirnya membuka pembicaraan. Ia bertanya kepada Adit tentang lokasi persis musola yang mereka singgahi. Namun, alih-alih menjelaskan dengan mantap, pemuda itu justru tampak ragu. Ia menatap ke depan, mencoba mengingat, namun kerutan di dahinya menunjukkan bahwa ia sendiri merasa asing terhadap jalan yang ia lewati sebelumnya. Menurut penuturannya, mereka melaju dari warung makan yang berada di jalur utama, kemudian mengikuti petunjuk warga untuk menempuh jalan alternatif menuju alamat Pak Kiai. Jalan itu memang agak menyempal dari jalan besar, melewati beberapa perkampungan kecil yang berjajar rapat, lalu menurun ke jalan berbatu yang membelah kebun dan ladang. Di sanalah mereka mulai kehilangan arah. Tidak ada lagi penerangan jalan dan bangunan di sekitar semakin jarang. Beberapa terlihat kosong dan tidak terurus. Adit mulai merasa jalan yang mereka tempuh tidak lagi sesuai dengan petunjuk awal. Rasa takut makin menguat ketika mereka menyadari bahwa suara kendaraan lain benar-benar menghilang. Tidak ada lampu kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Jalanan yang mereka lewati seperti terisolasi dari sisa dunia. Jalanan yang mereka lalui berikutnya terasa asing. Adit mengaku tidak mengerti bagaimana mereka bisa sampai ke daerah yang mengarah ke pos ronda tempat Mas Budi berada, sebab jalur yang mereka tempuh seharusnya tidak membelok ke arah tersebut.
Ia bahkan yakin bahwa arah lari mereka tadi justru menjauhi daerah ini. Namun entah mengapa, kaki mereka seakan dituntun, atau mungkin diputarbalikkan, hingga akhirnya bertemu dengan orang-orang di pos ronda itu. Cerita itu membuat bulu kuduk Mas Budi dan yang lain meremang. Mereka diam, mencerna peristiwa yang sulit dijelaskan itu. Malam itu, tanpa mereka sadari, batas antara yang nyata dan yang tidak mulai kabur. Dan apa yang dialami Adit dan bapaknya hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Setelah Adit dan bapaknya selesai menceritakan peristiwa yang mereka alami di musola aneh itu, suasana di pos ronda berubah menjadi lebih sunyi dan berat. Meskipun malam sudah sangat larut, tak satu pun dari mereka merasa ingin segera pulang. Semua terjebak dalam suasana yang tak bisa dijelaskan. Campuran antara rasa takut, penasaran, dan kegelisahan. Mas Budi duduk bersandar pada tiang bambu pos. Matanya memandang jauh ke kegelapan jalanan. Pikirannya berkecamuk menelusuri keanehan yang barusan mereka dengar. Ia merasa ada yang tidak beres, bukan hanya dari kisah itu, tapi juga dari arah datangnya Adit dan bapaknya. Secara logika, jika mereka datang dari arah jalan utama, mereka seharusnya tidak muncul dari belakang kebun seperti yang dilihat tadi. Jalur itu adalah jalur buntu. Hanya ada kebun kosong dan perkampungan yang tidak bersambung langsung ke jalan besar. Sesuatu jelas tidak wajar. Melihat wajah Bapak Adit yang tampak kelelahan dan pucat, Mas Budi berinisiatif menawarkan mereka untuk beristirahat di rumahnya saja. Ia menjelaskan bahwa rumahnya tidak jauh dari situ. Dan meskipun hanya rumah sederhana, setidaknya cukup hangat dan aman. Setelah sempat menolak karena sungkan, akhirnya si bapak menyetujui tawaran itu. Warga lain ikut membantu mengantar mereka hingga ke rumah Mas Budi yang hanya berjarak 2 tikungan dari pos ronda. Setibanya di rumah, Mas Budi mempersilakan Bapak Adit beristirahat di ruang tamu. Ia menggelar kasur tipis dan menyelimuti tamunya dengan sprei bersih. Sebagai bentuk penghormatan, ia juga menjelaskan bahwa jika malam nanti terdengar suara tangisan anak kecil, harap dimaklumi, karena putranya yang masih bayi kadang terbangun malam-malam. Sang bapak hanya mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih berulang kali, sebelum akhirnya merebahkan tubuhnya dan mulai tertidur dengan napas terengah yang perlahan melambat. Sementara itu Mas Budi masih belum merasa tenang. Rasa penasarannya menguat. Ia memanggil Adit dan mengajaknya untuk mencari kembali mobil mereka. Ia menjelaskan bahwa akan jauh lebih aman jika mobil itu dipindahkan ke depan rumah saja, mengingat lokasi semula yang disebutkan terasa terlalu sunyi dan tidak bisa dipercaya lagi. Adit awalnya tampak ragu, tapi kemudian menyetujui. Mereka berdua pun naik motor, menyusuri jalur yang dikatakan Adit sebagai arah kedatangan mereka. Namun, begitu memasuki daerah perkampungan di belakang kebun, Mas Budi langsung merasa aneh. Jalanan yang mereka lalui tidak mencocoki gambaran Adit sebelumnya. Beberapa rumah tampak asing, bahkan bagi Mas Budi sendiri yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung itu. Adit pun tampak kebingungan. Ia mengatakan bahwa ia merasa jalur ini bukanlah jalur yang sama, meskipun suasananya mirip. Ada rasa asing yang menggantung di udara, seperti berjalan di tempat yang hanya menyerupai dunia nyata. Mas Budi akhirnya menebak berdasarkan ingatan dan insting bahwa arah mereka harus berbalik. Ia menunjuk satu jalur kecil yang hampir tak terlihat karena tertutup semak
dan menyarankan agar mereka mencoba lewat sana. Arah itu, menurut perhitungannya, akan mengarah ke lahan kosong tempat biasa orang menjemur hasil kebun. Mereka pun mengikuti jalan tersebut, dan benar saja. Di balik sebuah rumah tua yang tampak kosong, terparkirlah sebuah mobil berwarna silver, tertutup debu dan dedaunan kering di kapnya. Adit langsung mengenalinya. Itu mobilnya. Namun keanehan belum selesai. Di sekitar mobil tidak tampak tanda-tanda musola yang ia ceritakan sebelumnya. Tidak ada bangunan ibadah, tidak ada pohon besar yang mengapit halaman, bahkan permukaan tanahnya tidak sama. Yang ada hanyalah tanah lapang dengan satu rumah kosong dan ilalang tinggi yang menutupi sebagian pandangan. Adit berjalan berkeliling, memastikan bahwa ia tidak salah lokasi. Ia mengusap kap mobil dengan tangannya yang gemetar, memastikan bahwa ini memang kendaraan mereka. Mas, ini tempatnya. Tapi musolanya kemana? Gumam Adit pelan, nyaris berbisik. Mas Budi menggeleng pelan, matanya menyisir sekeliling. Mungkin memang tidak ada sejak awal, jawabnya lirih. Mesin mobil dinyalakan dan berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan, tidak ada batu besar atau balok kayu seperti yang sebelumnya dikisahkan Adit. Mereka membawa mobil kembali ke depan rumah Mas Budi. Meskipun tak ada garasi, setidaknya lokasi itu cukup aman dan berada di bawah pengawasan warga sekitar. Adit sempat duduk di atas kap mobil, memandangi langit malam yang tak berbintang, mencoba mencari makna dari semua yang baru saja ia alami. Namun malam belum benar-benar usai. Ketika mereka bertiga, Mas Budi, Adit, dan salah satu teman tukang ojek yang ikut berjaga, duduk di depan rumah, suara aneh muncul dari arah jalan. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik mobil. Sesekali terdengar bunyi lirih, seperti tawa kecil yang ditahan. Mereka menoleh bersamaan. Dan saat itulah, sosok yang sangat dikenali Adit muncul dari balik kap mesin. Anak kecil gemuk itu berdiri di sana, memandang mereka, lalu menunduk-nundukkan kepala seperti sedang bermain celukba. Tak lama, muncul sosok kedua, yang lebih besar, berdiri tegak di sampingnya. Mereka tidak bergerak mendekat, hanya menatap. Namun aura dingin dan tekanan gaib terasa langsung menyusup ke tulang. Mas Budi berdiri, mengambil gelas besar berisi air putih dari dalam rumah. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arah depan, dan tanpa ragu menyiramkan air itu ke arah makhluk-makhluk tersebut. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi nalurinya mengatakan bahwa ini bukan saatnya takut. Seketika, kedua makhluk itu berlari menjauh. Tubuh mereka bergerak cepat, namun nyaris tak menyentuh tanah. Langkah-langkah mereka menimbulkan suara langkah yang berat dan bergema. Tidak seperti langkah manusia, melainkan seperti suara tulang-tulang kosong menghantam tanah. Dalam hitungan detik, mereka menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, mereka bertiga tidak tidur. Hingga menjelang subuh, mereka hanya duduk di depan rumah, menyalakan rokok satu demi satu, saling diam dalam pikiran yang tidak bisa mereka bagi dengan kata-kata. Tidak ada doa khusus, tidak ada ritual, hanya keheningan yang dibiarkan berbicara. Pagi harinya, saat matahari menyemburat malu-malu dari balik awan tipis, Mas Budi memberitahu keluarganya bahwa ia kedatangan tamu tak biasa. Istrinya, meskipun heran, tidak banyak bertanya. Mertua yang tinggal bersama mereka hanya mengangguk pelan, menyuruh sang istri menyiapkan sarapan untuk tamu-tamu itu. Dan di tengah keheningan pagi yang baru saja lahir, rasa ganjil dari malam sebelumnya masih belum benar-benar menghilang.
Cahaya pagi mengusir dinginnya malam, namun tidak serta-merta menghapus bayang-bayang dari apa yang terjadi semalam. Di rumah Mas Budi, keheningan masih terasa. Adit dan bapaknya yang semalaman tidak benar-benar tidur nyenyak, kini duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh manis buatan istri Mas Budi. Mereka tampak lebih tenang, meski tatapan mereka masih kosong, seperti orang yang masih berusaha membangunkan diri dari mimpi yang terlalu nyata untuk dilupakan. Sekitar pukul 7 pagi, setelah sarapan sederhana dengan nasi, tempe, dan telur dadar, Adit mengeluarkan kembali secarik kertas berisi alamat yang sejak kemarin menjadi tujuan mereka. Ia menyerahkannya pada Mas Budi, yang membaca dengan seksama lalu mengangguk pelan. Ia mengenali nama dusun yang tertera di sana. Letaknya memang agak jauh, sekitar 12 km dari tempat mereka sekarang, dan harus melewati 2 kampung serta ladang singkong. Dengan sigap, Mas Budi menawarkan untuk mengantar mereka. Ia menaiki motornya, sementara Adit dan bapaknya mengikuti dari belakang menggunakan mobil mereka. Meskipun tubuhnya masih terasa berat karena kurang tidur, Mas Budi merasa harus menuntaskan perjalanan ini. Bukan sekadar membantu tamu, tapi juga karena rasa penasarannya yang belum tuntas. Ia ingin tahu siapa sebenarnya kiai yang dituju Adit, dan lebih dari itu, ingin mendengar penjelasan masuk akal tentang semua keanehan yang terjadi. Setelah perjalanan sekitar 30 menit melewati jalanan kampung yang sebagian masih berbatu dan berdebu, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah kayu besar yang berdiri teduh di bawah rindangnya pohon trembesi. Di depannya terdapat papan kecil bertuliskan Pondok Ngaji Al-Mujahadah, menandakan tempat itu sebagai sebuah pondok sekaligus kediaman tokoh agama. Seorang pria paruh baya yang mengenakan sarung dan kopiah menyambut mereka dengan ramah. Melihat Adit dan bapaknya, ia tersenyum seolah sudah mengenali siapa mereka. "Apa tadi malam kalian mengalami sesuatu?" tanyanya pelan sambil mempersilakan mereka masuk. Adit dan bapaknya saling pandang, lalu mengangguk pelan. Mas Budi yang ikut masuk dan duduk bersila di sudut ruangan hanya diam memperhatikan. Di dalam ruang tamu yang sederhana namun bersih dan tenang itu, mereka duduk di atas tikar pandan. Dindingnya dipenuhi foto-foto ulama dan lukisan kaligrafi. Udara pagi mengalir masuk melalui jendela kayu yang terbuka, membawa aroma bunga melati dari halaman belakang. Namun di balik suasana damai itu, terpendam sesuatu yang akan mengguncang pemahaman mereka tentang dunia nyata dan yang tak terlihat. Adit dengan penuh rasa hormat mulai menceritakan kembali semua kejadian yang mereka alami. Ia berusaha seakurat mungkin, mulai dari kesulitan mencari alamat, penemuan musola misterius, perubahan bentuk bangunan, kemunculan 2 sosok aneh, hingga bagaimana mereka akhirnya sampai di pos ronda secara tidak masuk akal. Ia juga menyebutkan bahwa musola tersebut sekarang tidak bisa ditemukan lagi, dan lokasi mobil mereka pun seolah telah bergeser dari tempat semula. Sang Kiai, yang dipanggil dengan sebutan Pak Yai oleh warga sekitar, mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Ia tidak menyela, hanya sesekali mengangguk pelan sambil menatap Adit dengan mata yang tajam namun teduh. Setelah Adit selesai, suasana hening selama beberapa saat. Akhirnya Pak Yai berkata dengan suara pelan namun jelas, "Yang kalian alami itu bukan kebetulan. Bukan pula kesalahan jalan semata." Adit dan bapaknya terdiam. Mas Budi menatap sang kiai dengan alis mengernyit.
Pak Yai melanjutkan, mengatakan bahwa tempat yang mereka singgahi semalam bukan musola biasa. Ia menjelaskan bahwa di beberapa wilayah, terutama yang berada di antara batas-batas kampung dan hutan, ada ruang-ruang tertentu yang kadang terbuka bagi orang-orang tertentu. Ruang itu bisa berupa tempat ibadah, rumah tua, bahkan jalan yang seolah nyata, padahal tidak benar-benar ada di dunia manusia. Semalam, kalian masuk ke tempat itu, tapi bukan untuk ditakuti atau ditelan, ujarnya pelan. Kalian dibawa ke sana karena si bapak membawa penyakit lama, sesuatu yang tidak bisa disembuhkan oleh obat biasa. Perkataan itu membuat Adit menoleh ke bapaknya. Wajah si bapak mengeras, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu betul bahwa penyakit yang dideritanya sudah bertahun-tahun tidak kunjung reda. Berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, bahkan ke pengobatan alternatif tak membuahkan hasil. Badannya lemas, napasnya pendek, dan rasa sakitnya sering datang tanpa sebab. Pak Yai kemudian menambahkan bahwa makhluk-makhluk yang mereka lihat semalam bukanlah setan dalam artian jahat. Ia menyebut mereka sebagai penjaga batas, entitas yang kadang muncul untuk mengambil sesuatu, bukan nyawa, melainkan beban yang terlalu berat bagi manusia. Dalam kasus ini, penyakit bapaknya Adit. Insya Allah, sakit itu sudah diambil semalam, ujar Pak Yai sambil menatap bapaknya Adit dengan mantap. Dan kalian masih diizinkan kembali, karena itu bukan jalan yang tertutup. Ucapan itu membuat ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Semuanya seperti sedang mencerna sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Hanya doa-doa lirih yang menyusul kemudian. Saat Pak Yai memimpin bacaan pendek sambil memohon perlindungan dan ketenangan bagi mereka semua. Setelah selesai, Adit dan bapaknya pamit. Mereka mengucapkan banyak terima kasih, meskipun masih diliputi campuran antara syukur dan kebingungan. Sebelum keluar rumah, Adit menyelipkan amplop kecil ke meja kayu di dekat pintu. Namun Pak Yai hanya mengangguk dan tidak mengambilnya. Terima kasih, tapi kalian sudah cukup jauh menempuh perjalanan, ujarnya. Obat kalian bukan dari saya, tapi dari apa yang telah kalian lalui. Setelah pertemuan dengan Pak Yai usai, Mas Budi mengantar Adit dan bapaknya kembali ke rumahnya. Matahari sudah mulai meninggi, namun suasana masih terasa sunyi. Di sepanjang perjalanan, tak banyak yang bicara. Adit lebih sering menunduk, sementara bapaknya duduk diam di sampingnya, sesekali menghela napas panjang, seperti mengusir sesuatu yang masih tertinggal dalam tubuhnya. Setibanya di rumah Mas Budi, mereka beristirahat sejenak. Istri Mas Budi menyiapkan teh hangat dan camilan sederhana, meski wajahnya tampak sedikit canggung. Mertua Mas Budi hanya menatap dari dalam, tidak ingin mencampuri, tapi ia tahu dari tatapan matanya bahwa ia bisa merasakan bahwa tamu kali ini bukanlah tamu biasa. Sekitar pukul 10 pagi, Adit dan bapaknya berpamitan untuk pulang. Mereka tidak berkata banyak, hanya mengucapkan terima kasih. Dengan suara pelan, namun sungguh-sungguh, Adit sempat memeluk Mas Budi, dan dalam pelukan itu ada rasa haru yang tak diucapkan, seolah menyampaikan terima kasih atas bantuan yang tak sekadar logistik, tapi juga keberanian dan ketulusan yang menyelamatkan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Mas Budi kembali ke rutinitasnya. Nongkrong di pos ronda, mengantar penumpang, menjemput dagangan istrinya. Tapi sejak malam itu, ada satu hal yang berubah. Ia menjadi lebih peka terhadap suasana. Ia bisa merasakan ketika udara malam tiba-tiba berubah dingin bukan karena angin, atau ketika lampu jalan berkedip tanpa sebab.
Ia tidak membicarakan itu kepada siapapun, tapi dalam diam, ia tahu bahwa batas antara yang terlihat dan yang tak terlihat sudah ia lewati. Dan ia tidak akan pernah benar-benar kembali menjadi seperti dulu. Warga kampung pun sempat heboh. Kabar tentang 2 orang asing yang ditemukan lari dari kebun tengah malam menyebar cepat. Dan meskipun sebagian menganggap itu hanya kisah orang tersesat, beberapa warga tua mengangguk-angguk dalam-dalam, seolah mengerti bahwa yang seperti itu bukan hal baru. Hanya saja jarang terjadi di depan mata. Beberapa bulan berlalu, dan pada suatu sore yang teduh, Adit datang kembali ke rumah Mas Budi. Ia datang sendirian, membawa bungkusan berisi oleh-oleh dari kampungnya. Wajahnya tampak lebih cerah, dan tubuhnya lebih segar dari terakhir kali dilihat. Setelah saling menyapa dan berbasa-basi sejenak, Adit menyampaikan kabar yang membuat hati Mas Budi menghangat. "Bapak sudah sembuh, Mas," ucapnya. "Sejak pulang dari sini, dia nggak pernah sesak lagi. Nafasnya lancar, badannya ringan, makan pun lahap." Mas Budi tersenyum. Ia tak menjawab panjang, hanya menepuk bahu Adit dan mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa lega meskipun pertanyaan demi pertanyaan masih berkecamuk dalam benaknya. Apa sebenarnya yang mereka alami malam itu? Siapa 2 makhluk yang muncul dari balik kegelapan? Mengapa mereka mengambil penyakit si bapak tapi tidak menyakiti? Namun seperti ucapan Pak Yai waktu itu, mungkin memang bukan semua hal bisa atau perlu dijelaskan. Ada hal-hal yang cukup untuk dipahami dengan rasa, bukan logika. Sebelum pamit, Adit menyelipkan amplop kecil ke meja. Kali ini Mas Budi tidak menolak. Ia tahu, ini bukan soal uang, tapi ungkapan tulus atas pengalaman yang telah mengikat mereka dalam satu malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan sejak saat itu, setiap kali Mas Budi duduk sendiri di pos ronda, ketika malam terlalu tenang dan angin membawa bisikan samar, ia akan menatap ke jalan yang gelap di kejauhan, berharap atau mungkin waspada kalau 2 sosok itu muncul kembali. Bukan karena ia ingin bertemu mereka, tapi karena kini ia tahu bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada yang lain di balik batas pandangan, menunggu, mengawasi, dan kadang membantu. Hanya saja, tidak semua yang menolong itu harus tampak ramah. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih banyak untuk Mas Budi buat cerita yang dibagikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam kisah ini. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian.